Setelah selesai syekhnya ngomong, terus terang anak kurang sepakat sama DKM masjid, kata syekh. Itu anak-anak rame di sini nggak apa-apa daripada dia di luar sana, kata syekh. Sudah biarin, kata syekh. Mereka anak-anak, kalau bapak-bapak baru dikondisikan. Jika anak-anak rame ini itu, alhamdulillah jamaah. Sedikit jamaah anak-anak yang mau ke masjid itu sedikit jamaah. Makanya kadangkala ketika mereka kecil karena rame sama orang tua, nggak boleh ikut ke masjid. Dan ketika mereka sudah besar, orang tua menyuruh dia ke masjid, mereka nggak ke masjid sudah. Dulu waktu aku kecil, kenapa nggak boleh ke masjid? Sehingga dia nggak kenal sama rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan anak kita semua memaklumi, bukan hanya DKM. Kita jamaah kadangkala melihat anak-anak ke masjid rame-rame, kita marah sama mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam jamaah pernah khutbah di atas mimbarnya, melihat Hasan dan Husain masuk masjid dengan pakaian mereka yang keinjek-injek ya, terjatuh-jatuh. Nabi turun dari mimbarnya, dibawa itu anak sama Nabi SAW ke atas mimbar. Tak kuat, kata Nabi SAW ketika melihat kedua anak itu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersabar menghadapi anak-anak kita, karena kita dulu seperti mereka. Cuma kita lupa. Sehingga ada bapak-bapak yang suka marah-marah. Pernah satu kejadian, anak bawa keponakan-keponakan naik ke masjid semua. Jumlah mereka mungkin sama keponakan sepuh ada 15 anak ya. Sebagian mereka masih pakai celana pendek ya mah. Udah ke masjid nggak apa-apa, kata anak. Berangkat ke masjid sama DKM masjid. Ini ngapain kesini anak-anak ini? Karena dilihat pakaiannya belum pakaian sholat gitu loh, kata dia. Ayo di luar, yang nggak pakai sarung di luar, kata dia. Ya Allah, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa kadang-kala, karena memang masih ada orang-orang yang beranggapan ya di masjid itu ya untuk orang-orang yang benar-benar mau khusyuk jamaah. Kita mungkin terganggu sama mereka, tapi tolong bersabar dan tetap fokus jamaah. Karena kadang-kala kita sholat sendirian pun ya nggak khusyuk. Nggak perlu nyalahkan anak-anak gitu. Kadang-kadang kita sholat sendirian nggak ada anak-anak juga nggak khusyuk gitu loh. Iya, sholat sendirian nggak khusyuk apalagi ada anak-anak. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kita minta pertolongan kepada Allah jamaah dalam menghadapi urusan-urusan dunia kita, menghadapi keluarga kita, menghadapi anak-anak kita, menghadapi mertua kita, menghadapi menantu yang sudah punya menantu, yang punya ipar menghadapi ipar, menghadapi pekerjaan. Kenapa? Karena kita berada di negeri bala, di negeri ujian. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.